Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofiki, NIM 20410501058. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, tentang ekonomi terbuka 4 sektor. Pertama, pengertian ekonomi terbuka 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi perbedaan antara ekonomi terbuka dan tertutup ialah ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Sedangkan perekonomian tertutup tidak mengenal adanya perdagangan internasional. Selanjutnya, konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 komponen. Yang pertama yaitu permintaan agregat atau di pasar barang. Kedua, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Dan ketiga, pasar atau jasa. Permintaan agregat di pasar barang yaitu jika terjadi transaksi ekonomi terbuka, otomatis permintaan barang akan mengalami kenaikan. Yang kedua, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Jadi dengan adanya sistem ekonomi terbuka, maka jumlah uang yang beredar pun akan semakin banyak karena akan terjadi sistem jual beli ekspor ke beberapa negara. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Nah, dengan adanya sistem ekonomi terbuka akan berpengaruh terhadap harga barang atau jasa karena akan ada kemungkinan jumlah permintaan yang banyak, akan tetapi persediaan barang tersebut sedikit. Jadi permintaan yang banyak itu dan permintaan yang sedikit akan menaikkan harga barang oleh pedagang. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan. Di sini ada 4 komponen, yaitu pemerintah, perusahaan, rumah tangga, dan luar negeri. Nah, di sini perusahaan mengeluarkan pengeluaran yaitu berupa pajak atau perusahaan kepada pemerintah, dan pemerintah mengeluarkan pengeluaran yaitu berupa pengeluaran pemerintah kepada perusahaan. Nah, rumah tangga juga mengeluarkan pengeluaran yang berupa pajak individu yang diberikan kepada pemerintah. Sedangkan rumah tangga juga melakukan pembelanjaan rumah tangga kepada perusahaan hasil yang didapat oleh rumah tangga yang disimpan dengan cara ditabung atau dimasukkan ke dalam institusi keuangan perusahaan. Dan perusahaan juga bisa melakukan investasi dan penanaman modal, atau perusahaan juga bisa melakukan pinjaman. Dan rumah tangga juga bisa melakukan impor, dan perusahaan juga bisa melakukan ekspor. Selanjutnya, perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaatnya, pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan tiap negara. Kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Selanjutnya, perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi dalam negara dan di luar negara jika suatu negara memperoleh perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik tersebut akan dirugikan. Jadi manfaatnya melakukan ekspor menurut Sukirno, yang pertama, memperluas pasar. Kedua, menambah devisa negara. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, faktor ekspor. Yang pertama, permintaan barang. Kedua, mutu dan kualitas dari barang. Ketiga, barang spesial. Dan keempat, teknologi. Selanjutnya, faktor penentu impor. Faktor yang mempengaruhi impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Dan yang terakhir, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam, menurut mana prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran.
kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin cukup sekian tanggapan saya mengenai ekonomi terbuka 4 sektor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.